Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren banget, tapi pas diomongin kayak ngomong sama tembok? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar resep rahasianya. Gimana caranya mengubah ide-ide di kepala Anda jadi tindakan nyata yang benar-benar didengar. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dengan fakta yang jujur aja agak nonjok. Ini dari Stephen Covey. Cuma 1 dari 5 pekerja yang beneran ngeh dan peduli sama tujuan perusahaannya. Coba deh bayangin besok di kantor. Itu artinya 4 dari 5 orang di sekitar Anda mungkin cuma datang, kerja, terus pulang. Gitu aja. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah krisis suara yang nggak kedengeran. Dan kutipan dari Covey ini, wah, ini kayak menyuarakan perasaan 80% orang tadi. Saya nggak bikin perbedaan, saya merasa hampa, ada yang hilang. Rasanya tuh kayak cuma jadi baut kecil di sebuah mesin raksasa. Nah, inilah yang terjadi kalau orang merasa suara mereka nggak ada artinya sama sekali. Nah, Covey sendiri nyebut ini krisis suara. Dia bilang, gaya manajemen kuno yang dia sebut bloodletting atau bekam darah, kayak praktek medis zaman dulu yang udah jelas nggak efektif, udah nggak zaman lagi. Kenapa? Karena manusia itu bukan sekedar sumber daya yang bisa diatur-atur. Kita semua ingin berkontribusi, ingin merasa dihargai. Terus solusinya apa dong? Nah, ini yang menarik. Menurut Covey, pengaruh itu bukan soal siapa yang teriaknya paling kencang. Bukan. Justru perjalanannya itu dimulai dari dalam. Sebelum kita bisa ngubah dunia luar, kita harus nemuin dulu suara otentik kita sendiri. Dan inilah konsep intinya dari Covey, paradigma manusia utuh. Kedengarannya mungkin agak berat, tapi idenya simple banget dan powerful. Intinya, kita ini manusia utuh, bukan cuma pikiran yang butuh kerjaan atau tubuh yang butuh gaji. Kata Covey, kalau satu bagian aja kita abaikan, kita mulai memperlakukan orang lain, bahkan diri kita sendiri, kayak benda mati. Ngeri kan? Jadi, apa aja sih 4 dimensi itu? Pertama, ada tubuh. Ya, ini soal kebutuhan fisik dan ekonomi kita. Kedua, ada pikiran, dorongan kita buat terus belajar dan tumbuh. Ketiga, ada hati, kebutuhan kita buat terkoneksi sama orang lain. Dan yang terakhir, jiwa. Ini soal keinginan kita buat berkontribusi, ninggalin sesuatu yang berarti. Nah, disinilah semuanya nyambung. Ternyata setiap bagian dari diri kita ini melahirkan kekuatan kepemimpinan yang luar biasa. Pikiran itu jadi visi, tubuh ngasih kita disiplin, hati nyalain api gairah, dan jiwa jadi kompas kita lewat nurani. Visi, disiplin, gairah, nurani. 4 hal inilah yang kalau digabungin jadi suara otentik Anda. Oke, anggaplah Anda udah selesai nih perjalanan ke dalam diri, udah nemu suaranya. Keren, tapi apa gunanya suara yang kuat kalau pesannya nggak nyampe, ya kan? Nah, fondasi internal dari Covey ini butuh senjata eksternal yang tajam biar didengar. Sekarang, yuk kita pinjam beberapa strategi komunikasi super cerdas buat itu. Kita mulai dari Jeff Bezos, pendirinya Amazon. Dia punya filosofi yang simple tapi dalam banget soal ini. Buat dia, tulisan yang jelas itu cerminan pikiran yang jelas. Gini deh gampangnya, kalau Anda belum bisa nulisin ide Anda dengan jernih, berarti Anda belum benar-benar mikirin ide itu sampai tuntas. Jadi, komunikasi yang hebat itu selalu berawal dari pikiran yang rapih. Coba dilihat perbedaannya. Di kiri ada bahasa korporat yang ribet, di kanan bahasa yang to the point. Coba jujur, mana yang lebih kena di hati Anda? Mitigasi propagasi atau hentikan penyebaran? Jelas yang kedua kan? Ingat, kesederhanaan itu senjata paling ampuh biar pesan kita benar-benar nancep. Sekarang kita bahas satu taktik persuasi yang anehnya sangat kuat. Diam. Iya, beneran diam. Jadi gini, pas seseorang selesai ngomong, coba deh Anda diam sejenak. Itu bakal nyiptain jeda yang agak canggung. Dan secara naluri ya, lawan bicara kita bakal berusaha ngisi keheningan itu. Dan boom, seringnya mereka malah ngeluarin info-info penting yang tadinya nggak mau diomongin. Cobain deh, tapi pakainya pintar-pintar ya. Oke, dari taktik kecil, kita pindah ke strategi yang lebih gede. Faktanya, otak kita itu emang dirancang buat suka sama cerita. Jadi, manfaatin itu. Coba bungkus pesan Anda pakai struktur 3 babak yang klasik. Awal, tengah, akhir. Gampangnya, kenalin dulu situasinya, terus munculin masalahnya, dan terakhir, tawarin solusi Anda sebagai pahlawannya. Dijamin, pesan Anda bakal jauh lebih nempel di kepala dan lebih meyakinkan. Oke, kita udah di tahap akhir nih. Anda udah nemuin suara Anda, udah tahu juga cara nyampeinnya. Sekarang level selanjutnya.
Gimana cara pakai suara itu buat menginspirasi orang lain? Ini soal mengubah pengaruh personal jadi kepemimpinan yang bisa menggerakkan seluruh tim, bahkan organisasi. Di Amazon, ada sistem keren yang namanya bekerja mundur atau working backwards. Gini cara kerjanya. Sebelum tim nulis satu baris code pun, mereka wajib nulis press release buat produk yang udah jadi. Aneh kan? Tapi tujuannya jenius. Ini maksa semua orang buat fokus ke satu hal dari detik pertama. Apa untungnya buat pelanggan? Dan isi dokumen ini beneran kayak mesin waktu. Anda nulis judul berita yang bakal terbit di masa depan. Anda jelasin masalah pelanggan yang udah beres. Anda gambarin solusinya. Bahkan Anda nulis kutipan dari bos dan testimoni dari pelanggan fiktif yang super happy. Hasilnya, visi yang tadinya abstrak jadi kelihatan nyata banget. Sampai-sampai seluruh tim bisa ngelihat garis finish yang sama dan semangat buat lari ke sana bareng-bareng. Jadi, inilah cetak birunya. Pengaruh yang beneran otentik itu dimulai dari suara batin Anda, terus diasah pakai pesan yang super jernih, dan diperkuat pakai sistem yang bisa ngajak orang lain buat nemuin suara mereka juga. Ini perjalanan dari dalam diri, keluar, dan akhirnya menyebar ke banyak orang. Nah, sekarang Anda udah punya semua senjatanya. Mulai dari nemuin kenapanya di dalam diri, sampai gimananya buat nyampein keluar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa Anda bisa berpengaruh, tapi bagaimana Anda akan pakai pengaruh itu. Jadi setelah ini, coba pikirin. Siapa orang pertama yang mau Anda inspirasi dengan suara Anda yang baru?